Pas enak-enaknya kita tidur itu ada babi hutan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar Pratiwi dimanapun Anda berada. Kita berjumpa lagi ya di program acara podcast Pratiwi bersama saya Andriawan. Dan bersama saya Dewi Yulia. Ya, kurang lebih 1 jam ya. Benar, 1 jam ke depan kita akan menemani pendengar atau pemirsa radio Pratiwi ya, atau mungkin di channel YouTube Pratiwi Radio ya, Andri. Betul. Jadi kita akan tayangkan juga di YouTube Pratiwi Radio. Jangan lupa di subscribe ya. Di like juga, di share sebanyak-banyaknya. Dan pagi ini kita juga live di fanpage Facebook Pratiwi, yaitu di info spasi 1069. Pagi ini kita sudah mengundang ya, dan alhamdulillah sudah hadir di tengah-tengah kita ada salah satu pecinta alam atau PA. Pecinta alam. Betul. Wah. Ini kabarnya temennya Mas Surya nih, Kang Prabu. Kang Prabu, temannya Kang Prabu. Ya, Ya. kita sapa saja, Wi. Ada Boleh. Mas Rudi. Selamat pagi, Mas Rudi. Selamat pagi. Wah, dilihat dari muka-mukanya memang kayaknya pecinta alam banget gitu. Gitu ya. Banget orangnya. Ya, Mas Rudi asli mana ini? Asli Penambangan Curadami. Curadami Barat ya. berarti ya? Ya, mohon maaf agak kedepatan Mas Rudi ya. Oh iya. Penambangan Curadami. Curadami. Memang asli sana ya, Mas? Asli Dari sana. kecil memang. Dari kecil. Kenal Kang Prabu? Mas Surya? Kenal Mas Surya waktu naik Gunung Gulgulan. Gunung Gulgulan. Iya. Di barat Gimana ya, itu? Mas Gulgulan. Di daerah apa itu namanya ya? Tapi di barat kan ya, Mas ya? Di barat, daerah barat di itu gunung salah satunya itulah. Yang kan ada piramid dan gulgulan. Oh, di baratnya. Oh gitu. Daerah sana ya, daerah Curadami ya, masih masuk Curadami. Nah, ngomong-ngomong Mas Rudi nih, kalau ngomong kita pecinta alam nih, biasanya pecinta alam ini ada di ekstrakurikuler waktu SMP atau SMA. Biasanya SMA. bener. Ini dari kapan sampean ini ikut PA ini? Kebetulan saya tuh sudah lulus sekolah ya, baru keluar ini ingin menjadi pendaki gitu, ingin tahu gitu. Oh, awalnya mungkin coba-coba gitu ya, Mas awalnya ya. coba-coba, awalnya coba-coba, terus setelah jalan ya, terus sampai ke puncak itu ternyata di sana itu indah. Wah. Akhirnya dari sana ketagihan, pengen nyoba gunung yang lain. Betul. Kalau kita lihat di media sosial ya, orang yang foto-foto di atas gunung itu keren-keren memang. Iya. Keren-keren. Jadi buat Mas Rudi ini pertama kali muncak baru lulus Sekolah berarti. SMA. Kebetulan saya dulu itu sekolah lulus SMP ya, SMP. Di situ saya berhenti gitu, nggak ngelanjutkan ya waktu itu. Kerja lah istilahnya, kerja. Habis kerja itu kan merantau itu Mas ya. Merantau kemana dulu? Dulu pertama kali itu tahun 2012 merantau ke Bogor gitu. Wah, jauh ya. Ya, jadi pernah jadi anak rantau juga Mas Rudi, ya. Boleh bagi-bagi pengalaman ini ya, kita sharing-sharing ini. Ya, 8 tahun merantau. 8 tahun. 8 tahun itu. Berarti sampai paham bahasa ini ya. Kalau di Bogor ngomongnya kan lo gue gitu kan ya Mas ya. Iya, Agak ke Jakarta. lebih ke itu. Oke, 8 tahun di Bogor. Itu kerja apa di sana, Mas? Kerja jualan bakso, setoran gitu. Oh, di restoran gitu. Setoran sistem. Sistem setoran gitu. Kerja baksonya itu keliling. Oh, kayak bakso TikTok gitu kalau orang bilang di sini gitu ya. Kenapa milih merantau nih, Mas? Dulu itu banyak teman saya yang merantau, Mbak. Oh, jadi ikut-ikutan. Ikut-ikutan. Mungkin juga gajinya lebih banyak gitu ya kalau kerja keluar gitu. Oh ya, UMR Bogor besar loh, lebih 4. Sama dengan pengeluarannya juga, Andri. Kan Berapa, Mas, biasanya UMR-nya gitu. dulu, Mas?
kurang tahu saya. Lupa sudah ya. Sana, ya lupa itu tahun 2012. Lama banget sudah ya. Berarti di sini baru 2 tahun udah ya. Anggaplah masih 2 tahunan di sini. Balik tahun 2020 berarti. Kalau dari waktu tahun itu 2012. Di Bogor itu cuman kurang lebih 1 tahun aja mas. Sisanya? Pulang. Sisa ke Malang terus Bali. Oh berarti nggak cuma Madura. satu Berarti kota ya 8 Mas tahun ya? itu tidak di Bogor saja. Bogor saja gitu. Pertama di Bogor. Pertama Terus yang kedua ke Malang gitu. ke Malang jualan bakso juga atau Itu gimana? kerja pabrik. Di pabrik. Ya, di pabrik. Berapa tahun di sana, Mas? Kurang lebih 3 tahun. Tentunya banyak pengalaman-pengalaman yang ini ya Mas yang dirasakan ya kan pindah-pindah tempat kerja terus juga pindah wilayah juga nih Ndri. Mengenal orang baru nggak gampang loh Mas ya. Iya. Kita berbaur dengan orang baru. Apalagi Masnya orang Bondowoso asli kan mayoritas Madura. Kalau ke Malang orang Jawa. Ya ketemu langsung bahasanya yang mungkin beda banget ya Mas ya. Beda. Sana kan bahasanya Jawa, Pak. Sedangkan kita kan nggak ngerti. Asli Madura gitu juga ya. Waktu itu nggak ngerti bahasa Jawa. Ya. Jadi berbahasa Indonesia. Sering dibully pakai bahasa Jawa kan Nggak ngerti. Ya. Balai bully aja Mas pakai bahasa Madura. Itu nggak sempat kepikiran kayak gitu. Ya tapi memang gitu Wi. Kalau kita ke luar kota dengan bahasa yang berbeda tetap satu. Bahasa Indonesia. Jadi bahasa pemersatu ya. Bener. Bahasa Indonesia. Nah kalau sekarang kesibukannya apa nih Mas? Kalau sekarang kesibukan saya kerja di toko mainan Satria Mainan di sebelahnya Pak Kromo di alun-alun. Oh ya baru itu ya. Baru. Di sana daerah baru sana, buka. ya. Udah berapa tahun? Masih berapa bulan atau baru? Ini kan hampir 1 tahun berjalan. Berarti baru pertama buka sampean sudah di sana. Iya, sudah di sana. Ramai juga ya Mas di sana ya. Alhamdulillah. Ramai. Ya sekarang di toko. Sebelum kita membahas naik gunung ya Wi ya. Kita ulik-ulik dulu ini pengalamannya, siapa tahu kita dapat ilmunya juga. Iya, ya. Tadi ke benar. Malang, setelah ke Malang kemana itu? Setelah ke Malang saya tuh ke Bali. Ke Bali. Ya, Indah Bali. daerah Dalung. Dalung. Itu masuk kota Mas? Termasuk kota. Masuk kota ya. Balik lagi itu saya jualan bakso lagi di sana. Bakso lagi di sana. Iya. Setelah habis dari Malang jualan bakso lagi di Bali. Itu ikut orang juga. Maksudnya setoran Ikut juga. orang juga itu. Waktu itu kan di kampung saya tuh kan dicari itu kan ya yang pernah jualan bakso gitu kan. Yang ada pengalaman yang gitu butuh ya? lah gitu ya, yang pengalaman. Iya, iya. Kebetulan saya pernah jualan bakso di Bogor itu. Ya, saya ikut lah. Harganya berapa Mas kalau di Bogor itu untuk TikTok seperti itu? Kalau Bakwan ya. zaman dulu ya 2012 itu ada yang beli 3.000 kita layani. Oh itu 3.000? Ya. berarti kan masih kayak Bondowosoan gitu ya Andre ya. Bogor kan kota besar, harusnya paling enggak lah 5.000 atau 10.000. Kalau sekarang 5.000 ke atas kata anak-anak yang masih kerja di sana. Oh masih ada komunikasi juga. Orang Bondowoso juga. Banyak dari kampung saya masih kerja. Masih di sana. tetap di sana. Karena Apa mungkin alasannya gajinya sampean kok besar. pindah-pindah ini? Pengen suasana baru. Wah, gitu ya. Aduh. Iya, iya. Kalau ini baru banget kalau yang kemarin nih ya Mas ya. Yang maksudnya yang ini kan juga baru buka ya toko permainan ini ya. Baru buka. Baru buka ya. Kebetulan yang di Madura itu, yang saya kerja di Madura itu toko mainan juga yang punya itu yang ini gitu. Oh, Saja nyabang Bang. Oh sini. nyabang gitu. Berarti setelah ke Bali ke Madura. Ke Madura. Di Bali berapa tahun? Kurang lebih itu Mas 2 tahun lebih ya. 2 tahun, di lebih ya. Bali. Harga baksonya sama aja Mas. Kalau di Bali itu lebih ke 10.000. Lebih mahal, karena mungkin di sana banyak pelancong gitu, Andre, wisman gitu, kayak masih kayak dari luar negeri gitu kan, mampir ke Bali gitu iya, ya. Mbak. Ya kalau dari luar negeri Turis-turis itu, gitu. ya, banyak yang Turis, beli ya. itu yang wisata-wisata itu. Wisatawan luar negeri gitu ya Mas. Kita kan kelilingnya itu ke pinggir pantai. Oh, kelilingnya ke pinggir Paris pantai. ya, Mas, ya? Brawa sama Puncak. Kebetulan saya keliling di daerah situ.
Kan laris kalau di pantai Mas, banyak. Lumayan Mas. Cuman kan yang jual bakso juga banyak. Banyak, iya banyak benar. juga. Sama Banyak saingannya gitu Oh, ya. ini lebih enak mana bakso yang di Bogor sama yang di Bali menurut sampean? Menurut saya. Ini gini Mas, yang di Bogor itu kan bakso Malang kayak semacam, kalau di sini bakwan ya. Ya, bakwan kalau di Ada sini. bakwan Ada sih. mie, pangsit, terus somai kan. Ya. Kalau yang di Bali itu kebetulan bakso aja, kayak pentol aja gitu. Oh, pakai mie putih gitu. Iya, pakai mie putih, paling Pentol. tahu sama itu apa namanya? Tetelan iganya itu. Iya, terus Dagingnya ada kayak nasi tulang. itu apa namanya? Lontong. 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 Oh, berarti kayak bendowosoan Ya, gitu ya. Jadi beda gitu. Mm-mm. Beda apa namanya? Sana bakwan, sini yang bakso itu. Oh. Nah, kalau di Bali ini kan mayoritas itu kan ada yang non muslim gitu ya, Mas. Apa itu baksonya dibedakan? Enggak, apa tetap pakai daging sapi aja gitu? Kita itu kalau di Bali itu kebetulan bos saya tuh pakai daging ayam, Mbak. Oh, pakai daging ayam. Pakai daging ayam. Itu kayaknya jarang saya lihat bakso sapi di sana. Enggak, oh gitu. Tak pikir kalau di sini kan kebanyakan daging sapi ya, Andre. Iya, karena kebanyakan orang katanya kalau bakso enak itu pakai daging sapi gitu ya. Katanya gitu. Kalau di sana saya lihat tuh jarang, Mbak. Bakso sapi itu jarang. Tapi mungkin ada, nggak pernah kelihatan. Jadi mayoritas pakai daging ayam gitu ya, Mas ya. Mayoritas pakai daging ayam. Berapa tahun tadi di Bali ya? Kurang lebih itu 2 tahun. 2 tahun. 2 tahun. Kenapa pindah lagi ke Madura? Pengen cari suasana lagi. Saya sebelumnya kan nggak pernah ke Madura. Saya ingin tahu daerah Madura. Sekalian ini pindah kerja, sekalian jalan-jalan lihat suasana baru iya. gitu ya. Seharusnya Itu, Masnya Mbak. ini bisa menguasai 4 bahasa. Wih. Di Bogor ya. Kemudian di Malang bahasa Jawa, di Bali bahasa Bali, harusnya tahu juga. Kalau di Bogor itu ngerti gitu, sedikit banyak itu ngerti. Tapi kalau bicara tidak bisa gitu. Oh, Orang bahasa Indonesia masih di Bogor. Iya, maksudnya bahasa Bogor. dengar bahasa Sunda itu Oh iya, Sunda ngerti ya. gitu. Cuman kalau kita mau ngomong lagi. Jawab, itu enggak bisa gitu. Nggak ngerti gitu. Cara bicaranya itu seperti apa kan. Terus ke Madura asli Wi kalau ini. kan. Berarti Sumenep, Maduranya di oh di Sumenep. Terakhir di Madura berarti ya, Mas? Iya, terakhir Terakhir paling lama di Madura apa? di Malang itu Oh, di Malang. 3 tahun lebih. 3 tahun ya. Di Malang pernah nonton bola juga di Kanjuruhan itu. Kebetulan saya agak suka bola. Gak suka bola. Waduh, padahal Malang punya Arema itu ya. Iya. Iya. Tapi memang kita punya temen dulu namanya Beni. Beni asli Malang. Dulu ketika pulang kampung, kita tuh selalu nitip, pokoknya nitip bakso gitu. Bukan bakso sih, Malang. tapi kayak bakwan ya. Ada gorengan, ada somainya gitu. Ada yang terkenal di sana tuh, Mas, di Malang apa ya? Bakso presiden. Bakso presiden. Nah, itu Yang kan di terkenal dekatnya rel, di sana. belakang bioskop apa belakang rel katanya itu, bekas bioskop apa gitu. Terkenal. Tapi di media sosial itu Wi, bukan bakso presiden katanya. Ada yang lebih enak. Bakso di Selatan Pasar katanya. Oh, gitu ya. Iya, sampai artis-artis itu Mas yang ngevlog YouTuber itu ke Malang cuman mau beli itu. Pengen ngerasain gitu loh. Kurang tahu saya. Kurang tahu ya. Iya, karena saya Tapi di pakai sana rombong tuh- sama Mas. Ya, di sana saya kan kerjanya di pabrik gitu, Mas ya. Jarang sekali itu keluar. Oh. Mesnya di dalam pabrik saya. Oh, Paling sudah keluar disediakan cari ya? makan sebentar udah Udah. dalam lagi. Ya mikir ngapain, nggak ada yang kenal gitu ya, Mas ya. Jadi kurang jalan-jalan lah istilahnya kalau di Malang. Di Malang sendirian dulu. Di Malang itu ada temen dari rumah juga dulu, kebetulan berdua lah. Berdua ya. Iya. Ngomongin tentang makan nih tadi di Malang, Wi. Katanya sih ya, saya nggak tahu juga. Katanya makan di Malang itu lebih mahal biayanya daripada di Surabaya. Kira-kira termasuk mahal enggak menurut sampean? Kayaknya tergantung orangnya. Iya, Mas. Mau dibikin iya. mahal, ya mahal gitu. Mau dibikin sederhana. Kita kan masak sendiri kadang di situ. Oh iya. Ya Wi, kalau kita ngomong tentang bakwan nih Wi ya. Saya juga pencinta bakwan ini Mas. Oh iya. Jadi suka bakwan gak Wi? Kalau ada suka, kalau nggak ada nggak suka gitu maksudnya, Mas. Iya.
Jadi biaya di Malang katanya memang lebih mahal gitu katanya Mas ya. Tapi sampean ada mesnya, ada tempat tidur dari perusahaan ya? Iya, ada. Di sana kita disediakan tempat tidur, terus ada dapur sih sebenarnya buat masak itu. Dapur? Oh iya. Kalau malam ngapain Mas biasanya di Malang? Kalau malam itu saya tuh lebih sering itu jagongan sama security di depan. Jadi temennya kan cuman security itu. Jadi lihat TV di sana sama security. Sampai Berarti malam balik lagi. termasuk apa ya? Kalau bahasa Jawa tuh kerasan tuh apa ya? Betah. Betah gitu ya. Betaan ya. Betaan. Pernaan ya Mas ya. Ya lumayan. Lumayan ya. Oh berarti makan tidak ditanggung perusahaan, cuman rumah saja ya, mes atau tempat tinggal. Lebih masak sendiri, kalau sudah agak sempat beli kita. Kita ke pecinta alamnya nih Dre ya. Yang Madura belum, Wi. Yang Madura jualan apa? Jualan Kalau apa? yang di Madura itu Di perusahaan juga? sama seperti yang sekarang. Apa itu? Toko mainan. Kan cabangnya tadi ya Mas bicara cabangnya kan. Berarti besar yang di Madura ini? Yang di Madura besar. Besar ya. Di daerah Sumeneb itu merantau ke sana. Kebetulan yang punya toko itu masih saudara gitu. Kelihatan saya di rumah itu nggak kerja. Oke. Diajak ke Madura. Oh iya. Jadi karyawan di sana lah. Ya itu tadi sekilas tentang kisah hidup ya Wi ya, perjalanan atau pengalaman kerja merantau kemana-mana Wi. Bener. Ya harusnya sih menguasai 4 bahasa tadi ya, bahasa Bogor, Malang, Bali, Madura. Kalau Bali sulit ngomong. Di sana lebih orang-orangnya itu ke bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia ya. Sama Inggris. Karena banyak pelancong ya Mas. Jadi banyak mengetahui atau paham bahasa Inggris gitu ya. Iya, jarang sekali dengar bahasa Bali. Ya. Oke, kita lanjut ke pecinta alamnya, Wi. Pecinta alam sukanya setelah lulus SMA, SMP ya? SMP Ya tadi. pokoknya itu saya lulus SMP, terus ada kesempatan di rumah pas waktu pulang kita itu diajak naik ya ikut gitu. Iya. Temen ngajak naik ikut, kebetulan juga kan sudah suka. Ikut komunitas-komunitas gitu nggak Mas? Di rumah itu gak ada ya Mbak yang ikut komunitas kayak gitu, gak ada. Lebih ke Pribadi mungkin gitu ya. Teman-teman sebaya gitu mungkin ya. teman-teman sebaya ngumpul, ayo kemana gitu, kita berangkat gitu. Jadi gimana ya Mbak, lebih ke ini, kalau ada waktu luang kita bersama itu berangkat gitu. Jadi gak ada yang ikut komunitas apa gitu, gak ada. Sebenarnya tujuannya sampean apa sih Mas kok naik-naik gunung gitu Mas? Gini ya Mas ya, tujuan saya tuh sebenarnya kayak gak punya tujuan, tapi ingin menikmati gitu, menikmati sebuah perjalanan itu Mas. Karena memang naik gunung itu ya pas kita nanjaknya itu ya Mas ya. Iya. Pas kita Atau naiknya view di atasnya gitu. mungkin Wi, ketika foto-foto di atas Bisa gitu juga ya. gitu karena beda kan nanti suasananya gitu. Nah, perdana atau pertama naik gunung gitu ya. Dulu di gunung apa nih Mas? Perdana naik gunung itu naik Gunung Piramid Mbak. Wah. Kebetulan kan kita deket gitu. Jadi ambil yang deket-deket aja Iya. dulu gitu ya. Tapi kan Gunung Piramid ini tinggi Mas. Tinggi banget kan. Maksudnya juga rutenya ya sarah gitu kalau Maduranya. Susah ya. Sulit. Sulit memang kalau di Gunung Piramid tuh treknya terus nanjak kan dari bawah itu Mbak. Sempat yang Bisa ke depan. sempat yang pertama kali kita kesasar itu Mbak. Kesasar. Susah ya. Kan kita itu belum ini, Belum pengalaman belum mungkin. pengalaman istilahnya, belum pengalaman naik gunung. Kita itu orang 6, pertama kali naik itu orang 6 pada tanggal 16 Agustus pengen upacara di sana itu 17 Agustus itu. selenggara. Berarti ngecamp dong di sana. Iya. Terus kita kesasar satu malam itu. Aduh. Jadi salah aja. Gak ada Iya, ini, iya, gak iya. ada guide-nya Mas. Gak ada, kita jalan sendiri gitu. Wow, eman-eman ya. Apa namanya ya? Patokan kita puncaknya itu kan dari rumah itu
kelihatan Oh, puncak piramid Mungkin itu. mikirnya ya udah kita lurus aja gitu ya. Iya. Yang penting itu kelihatan ya sudah gitu. Kita jalan supaya gimana caranya sampai situ gitu. Tapi kan kalau biasanya kita nanjak gitu ya, biasanya itu kan ada jalan yang cabang-cabang gitu ya Mas. Iya. Pas di tengah-tengah jalan itu puncak gak kelihatan ya. Ketutup Jadi, ya. patokan kita hilang. Hilang. Gitu. Jadi nggak tahu arahnya gitu. Akhirnya kita lewat di sungai itu ya. Kita sungai terus kita ambil kanan gitu. Kesasarnya di pos berapa Mas? Itu di pos 1. Pos 1. Iya, pos 1 yang ada sungainya itu. Itu udah kesasar di sana. Seharusnya kita itu ambil jalur kiri, kita jalur Kanan. kanan. Aduh, langsung kebalik ya Bu ya. Jadi sampai nyusuri sungai itu gak ada jalan. Aduh, iya. Balik lagi. Akhirnya kita putuskan balik itu. Balik lagi ya. Berapa orang dulu pertama? 6 orang itu. Untungnya rame, Wi. Untungnya rame Kalau gak sendiri. berdua Mas. kayaknya masih takut, Mas. Kalau saya mungkin udah nyerah ya. Terus balik itu kan terlalu jauh juga ya Mas ya. Akhirnya memutuskan itu ambil jalur kiri, kita motong kompas lah istilahnya, kita lewat yang bukan jalannya gitu. Berarti nyari jalur sendiri nih gitu ya. Jalur sendiri kita naik terus itu pohon bunga yang kuning itu bunga apa nggak tahu ya. Kan di situ kan banyak pohon bunga yang kuning-kuning itu kayak bunga matahari. Ya, Iya, yang bunga kecil-kecil matahari. gitu ya, Mas, ya. Kita itu masuk ke pohon-pohon itu. Belum ketemu jalan berapa jam itu ya Mbak ya. Hampir 3 jaman kita di tengah-tengah bunga itu. Itu kondisi udah malam apa sore kah? Itu sudah Udah kita bermalam itu pas waktu balik kita sudah malam Mbak gitu. Oh, berarti bermalam di jalan ya. Bermalam di jalan, ngecamp di jalan, akhirnya besok pagi memutuskan untuk potong kompas itu yang ke kanan. Ya. Naik tebing. Oke. Jadi setelah 3 jaman, kurang lebih 3 jam itu di mana itu di bunga matahari itu belum ketemu jalan. Terus ada suara kayak anak pramuka gitu, rame kayaknya di atas itu rame. Terus dipanggil-panggil itu gak nyaut, mungkin takut gitu. Terus ada salah satu teman kita yang pernah ikut pramuka itu si Lukman namanya. Dia itu kayak ngerti paspornya gitu. Kalau manggil itu salam rimba gitu. Akhirnya itu disautin sama anak pramuka itu. Berarti memang bener ada anak pramuka itu ya Mas gitu. Iya, bener ada memang anak pramuka. Kelihatan gitu dari bawah. Suaranya aja. Dari bawah itu kedengeran lah gitu. Kan biasanya kalau di gunung kan kita dapat gangguan-gangguan gitu ya. Berarti ini memang bener-bener orang gitu ya. Bener anak pramuka yang mau upacara juga kebetulan di situ. Mau naik ke atas sana ya. Itu si Lukman itu bilang salam rimba gitu. Kode gitu ya. Kodenya. Yang sana itu nyaut gitu. Nyaut ya. Iya, salam rimba juga kalian. Iya. Terus si Lukman itu nanya, jalurnya ini yang mana gitu. Terus Mas ke atas gitu. Kita terus ke atas gitu. Tungguin ya gitu. Kan kita kan nggak tahu. Iya. Jangan bergerak dulu, kita ini kesasar gitu. Akhirnya ditungguin sama anak pramuka itu. Setelah nyampe ke jalurnya, ternyata itu gurunya si Lukman yang bikin anak pramuka itu. Waduh. Berarti nyampe nih di puncak. Iya nyampe, akhirnya ngikutin si anak pramuka ini ya. Kita Mbak. Berarti paginya udah baru ketemu anak pramuka ini. Iya. Di situ saya dapat pelajaran baru juga. Setelah ketemu gurunya si Lukman ini, si Lukman ini ditegur. Kok sampean itu gak lihat tanda? Gitu. Kalau naik gunung itu kok gak lihat tanda? Kebetulan di sana itu ada tanda kayak rafia diikat ke pohon, berapa meter ada ikatan lagi rafia gitu ya. lagi gitu. Kok gak lihat ini? Kan sudah diajarin sama pak gurunya gitu. Lupa mungkin. Iya, mungkin lupa. Di situ saya dapat pelajaran. Kalau naik gunung
ada tandanya gitu. Diikuti itu ya. Ngikuti. Kalau tiap belokan itu biasa ada rafia diikat. Gitu. Itu cari rafianya itu kira-kira 5 meter, 10 meter itu ada. Pasti ada gitu Pasti ya. ada Mas, ya. Dan akhirnya sampai di atas jam berapa kira-kira itu? Jam 12 siang. Sampai di puncak itu jam 12 siang. Jam 12 siang kita nyampe itu di puncak. Tapi tetap upacara kita Itu jam tapi ya 12. karena memang niatnya ya Mas ya. Jadi satu sama Anak pramuka itu. ya. Turunnya juga sama anak pramuka itu. turunnya juga Mbak. Takut kesasar. Berarti sampean pernah di itu apa punggung naganya itu ya? Melewati punggung naga. Lewat situ juga. Pernah. Iya kan nyampe puncak lewat itu dulu ya Mas ya. Katanya itu yang Kebetulan bagus. yang pertama kali itu ya Mbak, yang pertama kali ke sana kita itu nggak sampai puncaknya di mana itu, di punggungan. Oh di punggungannya cuma gitu ya. Kan yang cukup lebar lah di tempat kita upacara itu ya di punggungan. Gitu. Di upacaranya di situ. Kalau ke sana kan kita nggak bisa gitu. Tempatnya sempit. Sulit juga rutenya ya Mas. Iya. Jadi di punggungan itu. Di punggungan berarti upacaranya ya bareng anak-anak pramuka itu. Waduh. Itu di Gunung Piramid, Wi. Itu waktu kesasar kondisi logistik gimana? Apa udah kehabisan kayak atau mungkin gimana? Karena kan nggak sesuai prediksi kan? Kan prediksinya upacara pagi gitu. Kebetulan kita kan logistiknya itu bawa yang sudah mateng di rumah gitu. Baru dong. Oh iya, bau ya, kan bau harusnya. Jadi semuanya itu basi. Basi. Nggak bisa dimakan. Terus makan apa di atas Tapi ini? tetap itu dimakan sama anak saking laparnya. Ketimbang Jagaje ya lapar Mas gitu. ya. Iya. Kalau nanjak kelaparan nggak mungkin juga. Gak mungkin, gak punya tenaga nanti ke atas ya Mas ya. Tetap dimakan itu sama anak. Tapi katanya di ini ya Mas di Gunung Piramid tuh banyak pohon-pohon buah Mas. Ada salak, mangga di sana tuh banyak katanya. Mungkin di bawah ya. Mungkin ya. Selama saya pendakian ke sana itu gak kelihatan. Nggak kelihatan ya. Kalau di warga ada. Iya. Ya udah makan makanan basi itu ya berarti. Iya. Terus mie itu mie sari mie apa Yang udah mateng ya. udah mateng ya. Karena nggak sesuai prediksi ya Mas ya. Biasanya kan kalau orang camping itu Wi, bawa mie, bawa kompor yang kecil Iya, gitu Wi. gitu. Masak di sana. Baru-baru masih baru-baru Jadi nyoba gitu. mungkin mikirnya ya udah yang instan aja Iya. gitu ya Mas Tak ya. repot gitu ya Mas ya. Tapi pakai ransel juga sampean. Tas yang besar. pakai ransel. Ranselnya ada 3 waktu itu. Karena niat camp juga bawa tenda dong ya. Tenda nggak bawa waktu itu Mbak. Kan niat Terus ngecamp. gimana bermalam? Kita kan kebetulan nggak punya yang namanya tenda itu masih belum punya. Karena di awal ya gitu ya. Mungkin kita mungkin sampean Seadanya aja. itu nekat gitu. Berarti tidurnya langit gini di atas Wi. Beratapkan Iya, langit kita sih. bikin api ungkul sudah kita tidur di pinggirnya itu. Untungnya nggak ada binatang buas ya Mas. Ya itu. Ada gangguan nggak kepikiran selama sama itu, kesasar? Mbak. Selama kesasar nih ya Mas, ada gangguan-gangguan ya. Gaib Biasanya kan gitu kalau lah. di gunung kan gitu. Kalau gangguan-gangguan itu saya tidak merasakan gitu. Cuman kalau kesasar tuh lebih ke kayak temen-temennya lain sih, yang ini saling menyalahkan gitu ya. Seharusnya sini kan. Pernah nggak berpikiran waktu kesasar nih, oh kita nih dikesasarin sama penghuninya gitu? Waktu itu enggak. Enggak, ya, kita itu enggak sempat mikir kayak gitu ya Mbak. Pikir positif aja iya. gitu mungkin ya. Kita itu lebih ke ini apa namanya? Yang penting kita naik gitu ya, Yang penting selamat kita naik, gitu, balik Sampai sana, pulang. ya. Jadi kalau kesasar seharusnya sana. Jadi perdebatan antara Iya. Tapi untungnya nggak berlanjut ya. Mas ketika naik di piramid izin juga gak Mas sama orang yang di bawah atau penjaganya gitu? ke waktu itu kan belum masih seramai ini Mas. Mungkin belum dibuka. Masih untuk baru dulu wisatawan berarti ya? gitu Belum masih. Kita berangkatnya dari rumah itu. Kan biasanya ngisi formulir di bawah, ngisi data gitu Mas. Nah itu mungkin gara-gara masih baru Oh gitu dulu ya. belum ada ya. Belum seramai sekarang gitu ya. Tapi untungnya selamat nih, apalagi tidak sampai ngisi data ya, kan tidak tahu siapa Iya. nanti yang hilang Yang gitu. hilang kan mau kemana? Katanya sekarang kalau mau naik gunung Wi, harus safety. Iya, apalagi di Gunung Piramid Mas, katanya harus Katanya harus benar-benar safety ya, safety Mas, ya? gitu. Ya, Kak.
kalau bisa ya memang harus safety. Harus safety ya. Berarti sampean ini bener-bener modal nekat. Dulu pertama ya. Kamu nggak nyoba Wi? Enggak. Modal nekat Wi? Pernah naik ini dulu apa B88 apa tuh Mas? Curah Dami. Masa gunung dia itu? dah- Gunung bukan, juga? bukan gunung sih. P28. P28. Ya daerah sana itu daerah Gunung Gulgulan itu. Di sana itu saya ya naik sana aja langsung tepeke karena memang udah pengalaman dan nggak mau lagi. Kalau saya pernah di Ijen Mas. Ijen satu kali naik itu 2,5 jam saya dari bawah. Berdua sama teman saya. Nekat juga Mas, padahal awalnya pengen ke Kawahurung aja Wi, gitu kan. Ayo dah ke Ijen, naik ke Ijen Mas. Soko ini cet. Kemeng Mas, bahasa Jawanya itu apa? Kemeng ya, apa ya? Keringkingin. Sakit gitu ya. Kayak gitu. Kram gitu. Dulu sampai ke Ijen 2 Ijen. jam ya bagus. Pernah ke Ijen sampai atas? Ya lumayan, ada 4 kali kayak. Waduh, kan. Udah kayak Saya ini baru berarti satu ya. kali. Ya, itu Mas yang bikin saya naik lagi gitu. Kadang ada saudara pengen kesana, Pengen nggak tahu ngerti gitu. ya, jalannya. Jadi sampean jadi guide-nya nih. Ya kayak gitulah istilahnya gitu. Tapi tidak sampai ngecamp di atas ya di Ijen. Udah ngecampnya di bawah, kita berangkat itu jam 3 malam. Oh, lihat Blue Fire? Enggak. Ini Mas, saya lihat Blue Fire itu pertama kali cuma waktu Ijen itu belum seketat sekarang. Itu pendakian yang keberapa? Yang pas lihat Blue Fire? Lihat Blue Fire itu pertama kali saya. Dulu masih ini ya Mas ya. Jarang ada yang pakai masker juga yang turun itu. Kalau sekarang nggak boleh. Iya, harus pakai masker. Harus Malah pakai masker. harus pakai Beracun apa tuh katanya. Yang, yang gini-gini tuh ya masker yang itu Iya, ya. yang ada gini-gini kan. Ya kalau dulu kan dulu banget memang ya. Saya nggak pakai masker turun sama anak-anak itu. Jadi lihat Blue Fire. Tapi sempat lihat Samen? Sempat lihat. Naiknya itu jam 2 kalau nggak salah. Dini hari. Iya. Aduh, kan peteng Mas. Iya, memang startnya jam segitu dulu ya. Jam 1, jam 2 yang dulu-dulu itu. Tapi memang bagus Wi di atas itu Wi. Kawahnya ya Mas ya, biru, bukan biru, hijau ya Mas. Bagus itu. Hijau. Tosca lebih tepatnya kalau menurut saya sih. Namanya Tosca. Pas naik dulu tepak kabut jam 12 siang Wi, kabut di atas. Celep. Pernah sih ya jam 12 siang, tapi di Kawah Urungnya udah berkabut, apalagi naik ke Ijen bikinnya saya gitu. Ya udah ndak jadi. Kan rencananya mau ke Ijen ya Mas sama teman-teman. Tapi berangkatnya itu jam 10. Jam 10 pagi itu baru berangkat, nyampe sana itu jam 11 kok udah kabut, ya udah turun gitu. Nimbang resiko. Iya, memang kan itu sesek ya Mbak ya. Sesek, Kena kabut. Kemarin ini saya kesana yang terakhir kali itu kabut. Lebih memilih turun saja. Ya, Turun itu ya. nimbang resiko ya. Itu batuk sesek saya di situ. Kebetulan nggak pakai masker juga. Tapi banyak yang ini juga Wi. Apa namanya, warga yang ngambil belerang Wi. Itu kayaknya tiap hari ya Mas. Bawa ini lagi kayak apa itu namanya? Troli gitu ya. Iya, ke atas Wi gitu. Bahkan dulu pernah Wi lihat ada wisatawan asing ya. Itu nyewa kayak gitu buat turun naik Iya, gitu. memang disediakan katanya Dri. Jadi buat yang nggak kuat ya Mas. Disediakan di sana. Kemarin saya banyak yang naik itu. Jasa-jasa gitu ya Mas. Jasa itu orang yang pakai geledek kan. Iya, kayak gitu. Banyak itu di sana. Kira-kira berapa tuh Mas biayanya? Kalau turun kan beda, kalau turun sama kalau naik. Kalau naik tambah berat. Itu. Kayaknya kebanyakan yang turun Wi, bukan yang naik. Iya Mas ya. Dengar sih kemarin itu dari temen ya, teman dengar benar apa enggak kan kita nggak tahu gitu kan. Itu sekali naik itu 800 katanya. Itu Naiknya ya, turunnya mungkin lebih murah ya Mas, karena kan turunan ya. Mungkin. Saya pernah tanya juga Wi, Pak berapa Pak kalau turun kayak gitu? Bilangnya seikhlasnya gitu Iya, tapi kan bapaknya. nggak enak. Kan nggak enak Mas kalau nggak tanya gitu kan. Pas tanya salah satu
ya paling enggak ya 200 lebih itu udah Mas gitu. Nah, itu turunnya ya. Naiknya tadi 800 ya, Mas. Oh. Tapi itu susah juga Mas gitu katanya diterangkan. Kan memang treknya kayak gitu. Iya. Megang remnya itu yang susah Mas katanya. Nahan kan. Resiko nyawa orang, Mas. Itu kan yang narik itu kayak ada 3 orang kadang. Oh. Jadi yang belakang tuh dorong, yang depan pakai tali ya Mas ya. Oh, gitu. Tapi kira Gitu. satu orang, Ya, Mas. enggak. Ada kuat ya. Anda mungkin 400 dibagi berapa orang. Gitu ya. Karena Ya dari wajar lah kan treknya juga. saya juga ngerasain Mas naik itu paling cuma sakit biasa gitu. Pas turunnya wi kan nahan kaki ini Mas. Iya, kebanyakan Sakit, orang beneran yang sakit. sakit kakinya itu pas turun. Iya memang Mungkin pas karena turun nahan gitu Mas. ya. Itu kan nahan, kalau turun tuh nahan terus. Betul. Jadi gimana ya? Pokoknya intinya yang kemarin tuh yang saya kesana sama saudara-saudara saya tuh kalau naiknya memang sulit tapi nggak pengaruh sama ini apa namanya Kesehatan kaki. masih apa nggak kuat istirahat jalan lagi nggak kuat istirahat tapi kalau turunnya itu kebanyakan yang ngeluh gitu. Capek ya. Terus sakit katanya. Iya memang sakit memang Mas. Tapi kalau sudah sampai atas wi, insya Allah terbayar semuanya wi, ya. Oh ya, kalau di sana memang indah mas. Indah Mas, bagus memang. Nyampe punya tuh indah. Tapi kayaknya kalau pecinta alam kayak Mas Rudi nih ya, penting banget buat jaga kesehatan, Mas. Apalagi Penting kayak Mas. sekarang nih. musim Sekarang hujan. musim hujan, cuaca ekstrim Mas, penyakit itu mudah datang Mas, ya. Apalagi misalnya Mas ini punya penyakit komorbid atau bawaan ya, kayak jantung koroner, paru-paru, penyakit lambung, atau asam urat ya, Wi, Ya, ya. aduh. Darah tinggi, ya. Masa Asam mau naik urat- gunung ya asam jangan urat lah. mau naik gunung gitu kan biasanya nggak bisa dingin gitu ya, Mas. Tapi jangan khawatir Mas, sekarang sudah ada M-King. Nah, benar. Ini produk andalan dari Prativi Radio. Betul, ya. jadi M-King ini bisa menyembuhkan semua penyakit Wi, ya, benar. baik yang ringan ataupun yang berat. Untuk menjaga kesehatan juga oke Wi. Benar. Apalagi bagi Mas Rudi nih pecinta alam gitu ya. Wajib Mas menjaga kesehatan ya. Iya. Dengan selalu minum M-King. Kalau menjaga kesehatan cukup 1 hingga 2 kali ya. aja. Tapi kalau untuk untuk ini ya penyembuhan, Penyembuhan. itu 3 kali 15 tetes. Betul, 3 kali 15 tetes dijamin sembuh. Benar. Gak akan kambuh-kambuh lagi Mas. Tapi ingat untuk M-King yang asli ini hanya dijual di agen sehat kami Pak Fendi Betul. yang memang benar-benar dari PT Unimax Power ya Andre. Alamatnya itu di Jalan Hairil Anwar Badean, Blok B5, Timur Stadion Magenda Bondowoso. Nah, atau bisa langsung pesan antar Bisa. ya di 082 334 086 056. Kita lanjut lagi. Iya, bareng Mas ngobrolin Rudi. tentang gunung ya Gunung Mas ya. pecinta alam. Tadi gunung apa ya? Piramid sama Kita ngomong gunung Ijen, Ijen. barusan. Nah. Terus ada lagi Mas? Ke Gulgulan. Gul-gulan. Oh, masih seputar Coradami sana berarti ya berarti ya Mas ya. dulu ya. Bagus Mas di Gulgulan ini. Gulgulan. Lebih rendah tapi katanya ya Mas. Maksudnya lebih ketinggiannya itu. enak treknya dari Katanya. ke piramid. Lebih enak lah pokoknya. Terus di atas katanya lebih luas juga ya Mas kalau ngecamp ya. Iya, Kalau tempatnya Gulgulan. bisa itu ngecamp di puncaknya gitu. Kalau di Gul-Gulan ini ya. Di Gulgulan Di sana ya. itu luas gitu tempatnya, luas, bagus lah. Iya Mas, katanya di sebelah baratnya piramid ya, itu ada danau katanya bagus Mas. Kurang tahu juga ya. Nggak denger sampean Mas ya? Belum dengar Mas. Iya. Ini iya. tapi katanya Mas rutenya tuh susah. butuh waktu 3 jam untuk nyampe ke danau itu. Tapi itu juga nggak bisa pakai sepatu, harus pakai kayak kaki telanjang gitu. Kaki telanjang katanya. Karena Mas. licin katanya. Licin katanya. Bagus tapi Bagus masih katanya. belum ini dari pemerintah ya Andre. Heeh. Belum tersentuh Mas. Belum viral juga. Iya, Nanti kalau ini viral kita percayalah pasti viralkan. rame. Kita viralkan. Kemarin sempat kita datangkan Mas, itu asli orang sana ya, bawa gunung. Piramid Mas Pri namanya. Mas Pri masih ini ya, masih keturunan ya, Iya. ya orang-orang ini. Jadi beliau pernah naik ke piramid, pernah lewat di baratnya apa gitu ya, Wi ya. Itu masih ada Mas, kayak ada danau gitu. Bagus katanya Mas. Dan ini gaet juga ini ya Andre, apa namanya ya, Ya, kalau keturunan petuah di sana Ya, gitu. anggaplah cucunya di sana. Keluarga Iya, keluarga piramid gitu. Katanya masih belum tersentuh oleh pemerintah, belum terkenal juga. Bagus katanya. Tapi ya itu rutenya mau ke danau itu butuh waktu 3 jam. Jangan pakai sepatu Lebih katanya. soro dari dari Gunung Piramid. Oh, Jadi dari Gunung Piramid, dari Gunung Piramid turun, naik lagi, turun lagi gitu. Gitu katanya Mas. Kayaknya itu berapa hari? kurang tahu kalau itu ya.
Nyoba tak lagi Mas habis podcast yuk, jalanin. Jangan. Boleh. Musim hujan Mas. Ini musim hujan kayaknya ada balai Mas. Saya juga kan ini apa di daerah piramid itu gunung daerah piramid lah istilahnya itu trek-treknya itu Susah. nanjak susah. Termasuk rawan juga ya Mas ya. Rawan ya, banyak rawan. Yang di Punggung Naga nih saya ini penasaran. Yang di Punggung Naga itu jalannya benar-benar setapak atau agak lebar sih? Dilihat di foto-foto tuh kayaknya setapak, cuman bisa satu Memang- orang ya. Memang itu Mas, setapak memang satu orang gitu. Katanya jalannya ini bukan jalan tapi ngesot ya Mas. Jalan sih. Oh, bisa jalan. Bisa jalan. Itu tanah apa batu Mas? Lebih ke itu ya. Pasir mungkin. Kayak batu paras gitu lah. Oh kayak Jadi gitu. Ya. ada kerikilnya juga di sana gitu. Mantap, leset kan aling-guling ya Mas ke bawah ya. bener-bener Ke hati-hati ya. ini ya Mas ya apa? Keplesetnya itu bukan becek sana itu. Mungkin dari kerikil itu. Dari batu itu ya Mas ya. Ngeri Bisa juga ya. dibayangin. Tapi kalau sudah sampai atas itu loh Wi ya. Memang ngeri kalau yang piramid ini Mas. Pernah cuman satu kali ke sana itu ke puncaknya satu kali. Kayak nggak mau lagi. Gak apa lagi. Iya. Nah tadi gul-gulan ya. Kira-kira sampai ini udah berapa gunung sih yang dinaikin sampai sekarang ya? Gunung Raung pernah? Belum masih. Tinggi ya Gunung Raung itu. Ya. Berapa gunung ya? 1, 2 piramid, gul-gulan, terus Ijen. Ijen, Rantai. Oh, Rantai pernah itu ke di Gunung mana, Mas? Rantai? Pernah di sebelahnya kau Ijen. Oh. Di belakangnya iya. katanya. Bagus juga Mas. Bagus. Ada kawahnya juga? Nggak ada, kita ke puncak aja. Iya. Nah, terus mana ya? Bromo? Bromo pernah. Bromo pernah. Wah, ini Bromo pengen Wi Andri. Bagus Saking ya. agak jauh ya Probolinggo ya Mas ya. Iya. Masuk Probolinggo. Mana ya? Kalau Semeru tuh masih terus kalau lewat Lumajang. Lumajang. Iya. Terus. Bromo. Tapi banyak orang itu lewat mana ini? Probolinggo. Probolinggo. Ya. Mungkin lebih dekat, dekat mungkin ya Mas. Kemungkinan saya kan dulu ke Bromo itu niat gak niat sih. Sebenarnya mau ke Semeru. Iya. Mau ke Semeru itu waktu itu nganterin teman gitu. Tak kirain masih bisa pesen tiket offline gitu. Ternyata sudah nggak bisa. Nggak bisa ya. Tapi tetap nanjak. Iya. Enggak, Nggak kita bisa ya? mau balik sudah ada di perbatasan Malang. Akhirnya saya turun ke Malang, kan saya pernah kerja di Malang. Oh, jadi gitu ketimbang ya. sia-sia ya udah ke Malang aja gitu Ke Malang ya. aja gitu ke rumah teman-teman. Kalau di Bromo yang bagus spot apa itu Mas? Katanya spot pasir itu yang bagus buat Lautan foto-foto. pasir, ya. Lautan Lautan pasir. pasir. Kebetulan saya kan naik sepeda ke sana Mas, jadi agak sulit sepeda. Jadi mungkin kalau trail itu enak. Sip ya. Merosot terus itu. Oh iya. Lebih hati-hati lah kalau lewat sana. Next kira-kira pengen di mana Mas sampean? Naiknya. Untuk selanjutnya gitu rencana. Untuk selanjutnya rencana pengen ke Raung sih, kan masih belum juga. Raung ya. Masih belum. Wih, Masih dari sini level kelihatan waspada ya, sekarang Mas. Level 2 sekarang sih masih waspada di sana. Mungkin kalau nanti ada temen pengen kalau sudah suasananya bagus gitu. Jangan sekarang masih musim hujan Mas ya. Nah, kalau semuanya kita naik gunung gitu ya, tidak cuma badan saja yang fit gitu ya, kayaknya kantong harus fit juga ya Mas. Lumayan lah. Oh iya. Karena adik betul saya ya. itu kemarin ya Mas mau nanjak ke gunung apa lupa sih ya, itu sampai minta budget 500.000 Mas. Iya sampai ini pun sekali kurang naik katanya ya. gitu. Ini pun kurang dia bilang gitu. Jadi harus sedia memang ya Mas. Sekarang kayaknya tempat wisata daki memang sekarang mahal. Mahal ya. Sekarang kan Selain basisnya tiketnya online mungkin semua. Selain tiketnya mungkin ini ya Mas ya, apa logistiknya juga. Ya, logistik. Logistik bisa disederhanakan bisa. Oh, bisa. Tergantung orangnya. Iya. Oh iya Mas, di piramid itu bayar tiket juga sekarang? Ada tiketnya? Masih belum kan. Belum ya. Saya kurang tahu ya kabar-kabar yang Beredar sekarang ini ya. Masih belum, pengetahuan saya masih belum. Kalau izin bayar dulu ya. Berapa saya dulu ya? Bayar tiket saya dulu mau naik. Iya, sekitar segitu. Lebih segitu. Turun itu banyak yang jualan juga. Untung dulu ada yang jual kilok Mas, kinas panas itu enak Mas. Iya. Di Nah bawah di juga Gunung ada Lawu, ini ya. adik saya kemarin terakhir itu di Gunung Lawu.
Dan itu budgetnya. Oh iya, Gunung Lawu pernah sampean? Belum masih. Belum. Di mana Lawu itu? Kurang paham ya. Ini di Gunung Lawu gitu. Di Cemoro Sewu ya. Di mana itu? Mana nih Jawa pecinta Tengah? alam nih? Fajar, mana Fajar nih? Gunung Lawu tuh di mana, Jar? Oh, tak tahu Ki Fajar. Lawu. Oh, Juga lupa Iya apa nih? Juga ya. Pecinta. oh belum pernah Belum naik. pernah naik. Temen Iya. ada sih yang naik. Oke. Mas Sofyan itu naik. Ketinggiannya tuh sampai 3.265. MDPL. Iya, tinggi banget ya. Perjalanan 3.000 ya? Iya. Lumayan ya. Ijen tuh berapa, Mas? Kurang tahu juga. Kurang tahu, saya di sana kan nggak ada pelangnya. Itu aja udah tinggi, Mas. Menurut saya, Mas, ngos-ngosan 2,5 jam saya naik itu. Iya, lumayan sana Mas. Saya juga kemarin itu sempat ngos-ngosan terakhir kali naik itu. Kan sudah agak lama agak naik. Gitu. Tapi enak sampai atas itu sejuk gitu ya, Mas ya. Tapi mau sampai Ijen di atasnya itu, Wi, itu sudah kayak ada pagar ya, Mas ya, warna merah, kayak pagar tembok gitu. Iya, sekarang Iya kan? bagus sudah di pagar-pagar semua. Karena masuk ini, Bang. Masuk ini, Mas, Ijen Geopark. Ijen sekarang. Jadi masuk ini ya, Andre, internasional udah ya, Andre. Betul, sudah dipromosikan juga ya. Semoga semakin terkenal, Bondowoso juga semakin terkenal ya, Mas ya. Karena wisatanya banyak, bukan hanya gunung. Sampai selain naik gunung apa, Mas? Kalau pencinta alam kan reng sebereng biasanya, Mas. Ya ke pantai lah. Pantai. Gitu. Nah, Pasir Putih. Ke curug-curug gitu pernah, Mas. Air terjun gitu. Terjun itu lebih ke Tanjak Kembar sih. Lebih ke Tancak Tanjak Kembar. Kembar ini saya dulu berapa kali sudah janjian mau ke sana gagal terus. Sekarang bagus tuh Mas di sana. Jalannya bagus. Dirawat ya. Pilih Jalannya bagus. kan ya mungkin. Di aspal sampai parkiran mungkin kurang lebih 20 meteran ke Tancak itu enak lah. Ada parkirannya sudah. Ada. Nah, dulu temen waktu SMP katanya gak ada parkiran, jalan juga rusak dulu katanya. Ya kalau dulu memang parah jalannya, tapi sekarang sudah Sudah di aspal ya. sudah di aspal. Ada parkiran juga, ada penjaganya. Ada penjaganya, sekarang ada tiketnya. Berapa Mas tiketnya, Mas? Maksudnya. 8.000 apa ya? Murah ya. 8.000 apa sekarang. Perlu dicoba kayaknya. ya, Mas, ya. Seru kayaknya, pengen kayak terjun. Bagus di sana. Gawat lah istilahnya. Terus Mas ini selama nanjak gunung gitu ya, ada pengalaman mistis nggak? Biasanya kan kalau di gunung nih kayak Ada yang aneh kayak gitu, gitu nih tuh. udah ini ya Kayaknya udah familiar biasa gitu. gitu. Saya tuh Mbak lebih ke penakut aslinya saya itu ya. Biasanya kan yang penakut ini Mas yang biasanya. Biasanya yang Saya penakut nih sering dihantui terus, Mas. Kalau hal-hal aneh itu lebih saya agak denger gitu, mending tidur gitu. Mungkin lebih ke cuek aja cuek gitu ya. Mending mata ngiding gitu ya, Mas. Mendalami gitu. Tidur aja. Julian Tapi tidur. pernah nggak mungkin dengar kayak suara aneh tapi ya udah deh tidur aja gitu. Belum pernah ya, Pak. Belum pernah ya. Tapi jangan sampai, jangan bilang belum sampai. pernah, nggak pernah gitu Mas. Kalau rasa takut itu ada waktu dulu itu cuman pas waktu kita itu naik ke Argopuro. Argopuro. Di sana juga dong. Di barat ya. Jadi kan katanya itu mistis kan Argopuro itu kan. Pas kita itu nyampenya itu di alun-alun gitu. Di sabana mungkin. Nah, di alun-alun kecil gitu. Oke. Kita itu nyampe jam 5, setengah 6-an lah Mas. Maghrib itu ya berarti. Iya. Oke. Sabana gitu. Hanya gak ngerti gitu, pura-pura gak ngerti kalau pas waktu itu malam Jumat gitu. Aduh. Ya, pas itu Jumat manis. malam Berarti Jumat. maksain untuk tetap naik nih ya gitu. Kita itu sebenarnya ngerti, cuman takut yang mau ngomong kalau sekarang tuh malam Jumat Jumat gitu. Kita diem-dieman aja gitu. Oke. Jadi tetap jalan sampai ke Cikasur yang katanya landasan pesawat dulu kan. Kita itu jalan di sana. Di tengah perjalanan itu sekitar jam 8:30 ya. Saya dikagetkan sama itu ayam hutan. Oh, Ayam bunyi, hutan. berarti bunyi. Bukan bunyi, Mbak. Berkokok. Dia terbang di sebelah saya. Kaget saya itu, Mbak. Tiba-tiba muncul Iya. gitu. Iya, pas terbang di sebelah saya. Keadaan saya kan sudah ini apa namanya, Capek ya. Udah loyo lah istilahnya. Itu udah di tenda berarti. Belum, masih di tengah perjalanan kita. Gitu.
masih baris lah istilahnya. Yang Oke. depan 3 ya. Terus yang belakang juga 3 gitu ya. Kebetulan saya di tengah-tengah. Terus ayam hutan ini terbang di depan saya. Pas waktu dilewatin anak 3 ini belum terbang gitu. Dan mana. Pas saya lewat itu terbang. Saya bukan maju tapi mundur lagi. Dia diambil Mas, kan enak ya. Mau Dibakar terbang di ke atas. gitu. Kita takut mau ngambil sesuatu benar. di hutan gitu, kita takut gitu. Kemahnya ya di sana itu Mas, di apa bandara, bekas bandara itu katanya. Iya, kebetulan saya tuh nyampe sekitar jam 10 malam. 10 malam. Berarti di ini ya, apa namanya? Bukan tanah ya Mas, kayak di apa namanya itu, di semen gitulah, Oh, kalau di plester gitu ya, kayak di aspal gitu mungkin. Rumput Mas. Oh, masih Namanya rumput? itu rumput yang apa ya? Rumput apa? Kalau Kayak lapangan bola itu. iya kayak lapangan bola tapi rumputnya segini tinggi. Tinggi. Kurang lebih Karena memang mungkin belum Nggak kerawat kan? nggak terawat, nggak Sudah dipakai lama. lagi gitu ya. Cikasur mungkin rumputnya itu yang empuk mungkin. Oh, itu yang Oh, kayak kasur gitu karena kan mungkin dikasih ya. nama Cikasur gitu Mungkin ya. lah. Jadi di sana rencananya mau buka tenda itu di bawah pohon cemara. Ada memang di tengah-tengah itu memang ada pohon cemara cuma satu gitu, di tengah-tengah. Ada penunggunya biasanya, Wi. Kayak takut gitu. Kok pohon cuma satu. Udah jangan di sini. Lebih ke ada memang tempat seperti ruangan kayak gini. Di sana itu peninggalan katanya ya. Kita tidur di dalam itu gitu. Oh, berarti nggak pakai bangunan di nggak dalam pakai tenda nih Udah berarti. dipakai gitu. tendanya. Tendanya nggak dipakai. Cuman itu temboknya sudah bolong-bolong. Tapi boleh gitu. Ya permisi gitu ya Mas ya. Enggak, takutnya mungkin waktu di bawah ada larangan Iya, nggak boleh di sana gitu. Belum tahu juga, tapi dari bawah itu nggak ada gitu. Nggak ada ya Mas ya. Oke. Kita itu tidur di sudah bangunan itu, bangunan tua itu ya, yang bolong-bolong itu. Orang 6 juga itu kan tidur lah istilahnya. Sebelum tidur kita masak. Biasa kan kita lapar sudah perjalanan itu masak. Pas kebetulan yang dimasak itu sarden kan. sarden itu dimasak itu tengah malam itu kita agak sempat beres-beres karena capek. Kena hujan apa kan capek, udah langsung tidur kita beres-beres. Jadi bekas-bekas makanan itu nggak dibersihkan terlebih dahulu. Akhirnya pas enak-enaknya kita tidur itu ada babi hutan. Oh, mungkin karena kecium baunya itu Iya. ya Mas. Kecium bau sisa makanan kita gitu. Bangun semua ya Mas ya. Jadi mau masuk dia gitu, mau masuk ke tempat tidur kita. Saya dengar suaranya kan itu kan, ya. Duh, kok tambah dekat aku gitu. Semuanya anak-anak dengar, Tidur. Oh, dengar. cuman takut yang mau bergerak. Iya gitu. kan biasanya nggak boleh bergerak ya kalau ada kayak gitu Takut ya. gitu. Akhirnya yang pas bikin gaduh ini si teman saya Sobirin itu langsung loncat ya mojok, semuanya gaduh langsung. Jadi tempat itu langsung gaduh gitu. Jadi yang namanya babi hutan itu takut gitu. Pergi berarti ya, nggak diserang, alhamdulillah ya. Dengan apa keadaan gaduh kita itu jadi pergi dia gitu. Sampean petengan itu dia pakai api unggun waktu itu. Ada api sama senter itu ada, Hidup ya? hidup semua. Berarti pakai lampu yang baterai mungkin ya. Jadi kalau babi hutannya memang masih belum kelihatan, tapi sudah suaranya Udah kedengeran tambah, ya. tambah deket. Bahaya nih gitu ya. Jadi Ketimbang itu, desa deh kan. pas pagi-pagi itu jam-jam 5 ya kita ada bangun. Ternyata di sana itu masih banyak babi hutan sama burung merak. Burung merak itu masih banyak. Ada belum? Bagus ya. Bagus ya. Masih lestari. Pernah kelihatan. Itu di sana itu puluhan ekor lebih mungkin. Berarti kita bisa ngelihat gitu. Dia takut dia lari Mas. Enggak. Dia mungkin jarak 10 meter lah kita Bisa Mas ya. gitu. Tapi nggak boleh diambil ya. Nggak boleh dilindungi. Jadi pas pagi itu ternyata di sini banyak kan nggak ngerti. Iya kan malam nggak kelihatan malam. gitu. Kita nyampe ya malam. Mungkin juga mereka waktu Mas naik tidur gitu ya. Kalau hewan buas pernah ketemu Mas? Belum pernah. Jangan sampai lah. Sampai. Iya, kayak ular gitu Mas ya, harimau mungkin. Belum Masih belum Selama ya. ini masih belum.
Semoga ketemu biar ada pengalaman. Jangan ya. Karena takut pas nggak pulang ya Mas. Oke, ini sudah hampir 1 jam, kurang 6 menit ya. Kita 1 jam ngobrol santai bareng Mas Rudi tentang pengalaman kerja. Pengalaman daki juga ya. Seorang pencinta alam berarti ya, PA pecinta alam. Wah, ini asli orang Bondowoso, suka mendaki gunung. Beberapa gunung sudah ditaklukkan. Ya. Oh iya, Mas Rudi sudah berkeluarga? Masih belum. Waduh. Masih belum ya. Sama kayak kita nih, Jonas jomblo ngenes. Jomblo ngenes ya Mas. Yang penting seneng-seneng dulu ya Mas ya. Refreshing dulu gitu ya. Healing gitu Mas. Oke, mungkin terakhir Mas Rudi, Wi. Mungkin ada pesan-pesan, saran, harapan temannya buat kita anak muda. Kan kita lebih muda nih dari Mas Rudi. Mungkin ada masukan ketika mau naik gunung atau lain sebagainya. Lebih ke ini Mas. Apa namanya? Sarannya itu lebih sampahnya itu tolong sampahnya dibawa pulang ya, lagi, dibawa turun lagi, habis makan dibersihkan lagi. Takutnya sayang lah ya. Sayang kan masih banyak penerus kita yang pengen main ke sana. Iya benar. Jadi sekali. jangan dirusak ya, dirawat gitu ya. Baik pendengar Pratiwi dan juga pemirsa Pratiwi Radio, pemirsa YouTube ya Bu ya. Benar. Terima kasih sudah bergabung bersama kami di live Facebook fanpage Facebook Pratiwi juga. Terima kasih di channel YouTube, nanti kita upload ya. Mas Rudi bisa lihat ulang nanti di channel YouTube Pratiwi Radio. Jangan lupa di subscribe, di like dan juga di komen. Kita pamit ya Bu ya. Nanti ada podcast lagi ya sore hari dengan narasumber yang sudah kita undang untuk datang ke Pratiwi Radio. Kita akhiri saja. Saya Andriawan pamit. Saya Dewi Yulia juga pamit. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.